Maka sesungguhnya surga dan neraka bukanlah sebuah letak geografis, tetapi letaknya ada pada hatimu, ya. Maka marilah kita pahami, ya sahabat. Maka oleh karena itu pada malam hari ini adalah yang bertanya yang berkaitan dengan tafsir laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kalian mengerti tentang proses penciptaan kita, kalian sebetulnya adalah akan mengerti bagaimana cara membahagiakan diri kalian tadi semua, ya. Abah boleh simpulkan manusia yang tidak bahagia pada dasarnya adalah manusia yang tidak kenal kepada Allah. Manusia yang tidak kenal kepada Allah karena dia manusia yang tidak kenal pada diri. Dan itulah maka konsep yang diajarkan baginda Nabi kepada kita adalah bagaimana kita adalah belajar mati di dalam hidup, ya. Itulah yang diajarkan Allah kepada kita. Maka di dalam surat Al-Baqarah, ya, dikisahkan tentang Bani Israel yang selalu Allah adalah menganjurkan bahasanya. Maka itulah kenapa Allah menggunakan kata lau, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan, kata Allah, tapi Allah tidak mewajibkan. Maka kata Allah adalah seandainya aku wajibkan, maka bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu, ya. Maka sekali lagi ketidakbahagiaan manusia karena tidak mengenal pada Tuhannya. Itulah kenapa manusia tidak mengenal Tuhannya, karena manusia adalah tidak mencari Tuhan di mana Tuhan itu ada. Kalau kalian ingin cari ikan wader, carilah di selokan. Kalau kalian ingin cari ikan tuna, carilah di laut. Kalau kalian ingin mencari kelelawar, carilah di kegelapan malam di atas pohon. Kalau kalian ingin mencari Allah, maka tempatnya tiada lain daripada diri kita sendiri, ya. Maka inilah yang harus kita pahami. Maka sesuai dengan pertanyaan sahabat tentang tafsir laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu apa maknanya, Bah? Katanya bahwa Allah telah menciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dalam kejadian yang luar biasa. Menciptakan manusia dengan sangat luar biasa. Nah, disinilah harus dipahami. Nah, kan manusia yang tidak paham tentang bagaimana proses penciptaan dirinya, maka dia tidak akan mengerti bagaimana cara membahagiakan dirinya dari semua. Apalagi dia tidak akan mengerti bagaimana cara pulang pada Tuhannya tadi semua, ya. Maka inilah keadaan manusia di alam dunia ini, boleh Abah disampaikan bahwa sesungguhnya adalah hidup dalam kematian. Itulah kenapa mereka menderita, sahabat. Nah, pada saat Allah ingin menciptakan ikan, Allah bicara pada laut tadi semua. Pada saat Allah ingin menciptakan tumbuhan, Allah bicara pada bumi. Pada saat Allah ingin menciptakan manusia, justru disinilah manusia adalah diciptakan, dijadikan dari diri Tuhan itu sendiri. Itulah Allah tiupkan ruh pada diri kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, inilah maka yang ditanya oleh teman tadi, apa makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Tapi Abah akan lebih membahas dari tafsir lahutiyah. Bahkan tafsir Quran bil Quran, bukan tafsir mulkiyah, ya. Tafsir secara hakikat. Apa makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Kenapa Allah berfirman tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim setelah Allah bersumpah dengan 4 hal? Watini, wazaituni, waturisini, walhadal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, waturisin, demi bukit turisin, wahadal baladil amin, dan demi adalah kota yang penuh kedamaian. Nah, disinilah sahabat boleh Abah simpulkan manusia tidak mengerti membahagiakan dirinya karena dia tidak mengerti bahwa sesungguhnya bahagia itu ada pada hatinya. Maka itulah selalu disampaikan tentang bagaimana Allah memberitakan, Allah adalah melebarkan dada baginda Nabi. Alam nasrah laka sadrak. A'lam adalah di mana A-nya itu adalah merupakan bermakna istifham, adalah kalimat bertanya yang sifatnya takriri, yang tidak untuk bertanya sebenarnya. Disitulah adalah kemudian adalah la adalah sebetulnya adalah kalimat nafi, yang dinafikan adalah tadi untuk mencegah dari makna jajem yang muncul dari tadi adalah dari kata nasrah tadi semua.
Disitulah kita harus mengerti bagaimana kita dan Tuhan itu kenapa menggunakan nun. Karena sesungguhnya kamu tidak pernah berpisah dengan Tuhan. Bagaimana tadi, pada saat Allah ingin menciptakan ikan, Allah bicara pada air, pada laut, tadi semua. Pada saat Allah ingin menciptakan ikan, pohon, maka Allah bicara dengan bumi, dengan tanah. Maka sesungguhnya pahamilah hubungan ini. Kenapa Allah berkata watini, wazaitun, waturisin. Kenapa Allah bicara pada saat ingin menciptakan laut, bicara ikan, Allah bicara dengan air, dengan laut. Karena pada dasarnya, pada saat ikan itu diangkat dari laut, matilah dia. Pahami, ya. Allah pada saat ingin menciptakan ikan, bicara dengan laut. Maka pada dasarnya, laut, walaupun tidak ada ikan bisa hidup sendiri. Tapi ikan tanpa laut, tanpa air, maka matilah dia. Ini harus dipahami. Pada saat Allah ingin menciptakan tumbuhan, tanaman, maka Allah bicara dengan bumi, bicara dengan tanah. Tadi, ya, tanah adalah bisa berdiri dengan sendiri. Tetapi pada saat tanah diangkat dari bumi, matilah tanah itu. Nah, demikian pula manusia dengan Allah. Kenapa Allah berkisah seolah-olah tentang menciptakan ikan dan laut, menciptakan tanah, tumbuhan dan tanah? Karena Allah ingin bercerita tentang manusia. Pada saat manusia, sebagaimana tadi, pada saat ikan dijauhkan dari air, matilah dia. Air bisa berjalan sendiri tanpa ikan, tapi ikan bukan apa-apa tanpa air. Pahami, ya. Allah pada saat menciptakan tumbuhan berbicara dengan tanah. Maka tanah, ya, tanpa ikan nggak ada masalah. Tanah tanpa tumbuhan tidak ada masalah. Tapi tumbuhan pada saat dijauhkan dari tanah, matilah dia. Nah, yang ingin Allah tegaskan adalah manusia dijadikan. Maka kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka pada saat penciptaan kita manusia, maka di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, wa khalaqal adam ka suratihi. Allah menciptakan Adam di dalam surahnya. Maka disinilah nanti akan muncul adalah hadis qudsi, wallahul batinul insan wal insan dokhirullah. Allah lah batinnya Muhammad dan Muhammad dohirnya Allah. Nah, itulah dalam hadis qudsi kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Sahabat, maka pada saat ikan dijauhkan dari air, matilah dia. Pada saat tanah diangkat dari tanah, matilah dia. Pada saat insan, manusia terpisah dari Allah, hilanglah makna kemanusiaannya. Dia hidup tapi mati. Maka oleh karena itulah sahabat, Allah menyebutkan pada saat menciptakan tanaman khalaqa, menciptakan laut khalaqa. Tapi pada saat meniupkan ruh kita adalah dengan nafakhtu fihi mir ruhi. Itulah yang menjadikan kenapa Allah berkata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan aku menciptakan insan dalam bentuk yang sangat luar biasa, dengan kejadian yang luar biasa. Bagaimana kejadian luar biasa itu sahabat? Karena kalau kalian tidak mengerti bagaimana datang, maka kalian tidak akan mengerti bagaimana pulang.